Selamat pagi teman-teman dan Bapak Irton, kami dari kelompok HAM, Hak Asasi Manusia, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Agung 2041, Diana 2044, saya 2057, dan Razan 2077. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan hak politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Pengertian HAM menurut para ahli. John Locke. Hak asasi manusia atau HAM ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia yang dapat mencabutnya. HAM sifatnya fundamental atau mendasar bagi tiap kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Profesor Kuncoro Purbo Pranoto. Hak asasi manusia atau HAM adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya, pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. Hak artilar. Hak asasi manusia atau HAM ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dunia. Fungsi HAM. Setiap individu mendapatkan perlindungan serta keadilan hak manusia, sehingga mereka merasa aman dan terjamin hak-haknya. Agar setiap individu dapat merasa aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Tujuan HAM. Melindungi hak manusia yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Artinya, untuk mencapai tujuan HAM ini, manusia harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, menerima pendidikan, bekerja, mempraktikkan ajaran agamanya, dan hidup dengan damai. Yang kedua, melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM bertujuan sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan sikap saling menghargai antara manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Yang ketiga, mendorong tindakan untuk melakukan pencegahan pelanggaran HAM. Adanya HAM, manusia melakukan hal apapun berdasarkan aturan yang berlaku, tanpa keinginan untuk melakukan pelanggaran karena sudah ada batasan yang sangat jelas terkait HAM yang tidak bisa dilanggar. Jika ternyata dilanggar, maka ganjarannya tentu hukuman yang setimpal. Manfaat HAM. 1. Memberikan manfaat untuk memahami pemahaman tentang faktor-faktor apa saja yang terjadi pada pelanggaran HAM dan dalam kehidupan sosial. 2. Untuk tujuan mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dan rakyat Indonesia dalam memperoleh hak mereka untuk hidup di dalam bangsa Indonesia. 3. Agar dapat mengembangkan pengetahuan agar dapat mengetahui upaya apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM saat ini di Indonesia. Ciri-ciri HAM. 1. Hakiki, artinya hak asasi manusia yang sudah ada sejak lahir. 2. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat diserahkan atau diwariskan kepada pihak lain karena hak manusia senantiasa melekat pada diri manusia. 4. Tidak dapat dibagi, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang dan tidak dapat dipisahkan dari orang tersebut. Selain itu, hak asasi juga tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tertentu berdasarkan golongannya. Kemudian ada macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi. Manusia memiliki hak untuk hidup.
hak menyampaikan pendapat, hak memeluk agama dan kepercayaan. Kemudian, hak asasi politik. Manusia berhak menjadi warga negara serta hak memilih dan dipilih. Hak asasi ekonomi. Manusia berhak memiliki, mencari, dan menyimpulkan kekayaan. Hak memilih pekerjaan, hak menyewa, membeli, dan menjual. Kemudian, hak asasi hukum manusia. Hak asasi hukum. Manusia berhak mendapatkan perlindungan serta keadilan hukum. Hak asasi sosial dan budaya. Manusia berhak mendapatkan perlindungan hak cipta, hak mengembangkan dan mempertahankan budaya. Contoh kasus pelanggaran HAM. Kerusuhan Tanjung Priok. Kerusuhan Tanjung Priok terjadi pada tanggal 12 September 1984. Latar belakang kerusuhan Tanjung Priok adalah sikap pemerintah Orde Baru yang represif. 2. Penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Penculikan aktivis selama kurun waktu 2 tahun ini melansir Kontras dalam periode tersebut. Terjadinya kasus penculikan dan menghilangkan paksa 23 orang penduduk sipil. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Saat gelombang demokrasi yang menuntut Soeharto mundur pecah di segala penjuru tanah air. Terjadi penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa yang sedang menyalurkan aspirasi. 4. Tragedi Semanggi 1 dan 2. Tragedi Semanggi 1 terjadi pada tanggal 13 November 1998 dan menewaskan 6 mahasiswa. Dan terjadinya Semanggi 2 pada tanggal 24 September 1998 yang mengakibatkan serangan mahasiswa tewas. 5. Kasus pembunuhan Munir. Pada tanggal 7 September 2004, aktivis HAM Munir Said Talib meninggal saat berada dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda. Upaya penanganan kasus HAM. Pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc dengan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM sebagai diisyaratkan oleh Undang-Undang tentang HAM. Meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Kemudian upaya pencegahan kasus HAM. Yang pertama, pentingnya pendidikan karakter bagi kita adalah agar menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Mempelajari segala sesuatu tentang HAM. Masih banyak orang-orang yang belum paham dengan HAM, bahwa HAM itu sudah seharusnya ditegakkan, diperjuangkan, dan dilindungi. Penegakan HAM dengan berbuat baik. Penegakan HAM bisa dicapai dengan perbuatan baik, seperti sering berdiskusi, bersikap jujur, ramah terhadap orang lain, toleransi, dan menaati hukum yang berlaku. Melakukan pengawasan upaya penegakan HAM. Melakukan pengamatan terkait dengan upaya penegakan HAM di lingkungan sekitar. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Rasa persatuan dan kesatuan yang kuat akan memberikan dampak berkurangnya pelanggaran HAM dan masyarakat memiliki hubungan yang lebih erat. Kesimpulan, adanya HAM membuat kehidupan rakyat aman dan tentram dalam kehidupan. Namun sayangnya, masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum diusut. Sebaiknya kasus-kasus HAM yang belum dituntaskan sesegera mungkin diselesaikan. Kita sebagai manusia sebaiknya jangan melakukan hal yang melanggar HAM yang dapat menyebabkan keresahan. Dan jika sampai fatal, pelaku pelanggaran HAM dapat diberikan hukuman dan sanksi yang berlaku dalam aturan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.